Shalom, peserta didik sekalian, bertemu kembali untuk mempelajari pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan topik menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu, berdoa menyerahkan proses pembelajaran kali ini. Biarlah Tuhan yang menolong, memimpin, dan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat memahaminya. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pendahuluan, setiap orang mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Ada yang mempunyai tanggung jawab besar karena diberikan kepercayaan yang lebih besar. Sebaliknya, seseorang memiliki tanggung jawab kecil karena kepercayaan yang diberikan kepadanya lebih kecil. Tanggung jawab dalam bahasa Inggris yaitu responsibility. Terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan sendiri, yang menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Tolong anterin uang ini ke saya di syuting sini. Ini uang santunan untuk anak yatim dari sekolah kita. Oh iya, bilang juga, maaf, stok amplop barunya habis. Yang penting isinya. Stop sini ya. P. Pemahaman tentang tanggung jawab
Apabila seseorang memecahkan gelas, ia seharusnya mengatakan I broke the glass. Artinya, saya yang memecahkan gelas itu. Namun biasanya, seseorang mengatakan, wah, gelasnya pecah. Dalam bentuk kalimat seperti itu, subjeknya dihilangkan, mungkin dengan sengaja, sehingga tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas pecahnya gelas tersebut. Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt menyatakan dirinya yang bertanggung jawab atas suatu masalah yang terjadi dengan ungkapan "The buck stops here". Artinya, tidak perlu lagi melempar tanggung jawab atau saling menuduh, karena sayalah yang bertanggung jawab penuh di sini. Peserta didik, sikap bertanggung jawab berhubungan erat dengan tingkat kedewasaan seseorang. Namun, dalam masyarakat kita banyak orang dewasa yang justru mencoba mengelak dari tanggung jawabnya, termasuk pejabat pemerintah. C. Tanggung jawab sebagai remaja. Sebagai remaja, peserta didik mempunyai tanggung jawab untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Hal ini perlu dipahami supaya tidak terjebak pada kegiatan yang sia-sia seperti tawuran, konsumsi obat terlarang, ataupun narkoba. Peserta didik perlu belajar pepatah Cina. Lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada mengutuki kegelapan. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mengatakan, "Don't ask your country what your country can do for you, but ask yourself what you can do for your country." Artinya, jangan bertanya apa yang dapat dilakukan oleh negara untuk Anda, melainkan tanyakanlah apa yang dapat Anda lakukan bagi negara Anda. Contoh orang yang lupa akan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan negara, yang hanya berpikir meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang pertama, tahun 2011 sebuah perusahaan kelapa sawit dari Malaysia membunuh puluhan orang hutan di Kalimantan Barat karena dianggap mengganggu tanaman mereka. Padahal perkebunan sawit itulah yang telah masuk dan merampas ruang hidup binatang-binatang tersebut. 2. Beberapa wilayah di Indonesia, orang-orang membangun villa mewah di pegunungan tanpa izin dan tanpa memperhatikan kerusakan yang mungkin ditimbulkannya terhadap keseimbangan alam, sehingga menyebabkan berkurangnya daya serap air di pegunungan. Akhirnya, air mengalir lebih cepat ke kaki gunung dan kota-kota di dataran rendah, lalu masuk ke laut. Akibatnya, terjadilah banjir di mana-mana. 3. Kebakaran hutan. Karena perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan tidak mau bertanggung jawab untuk menanami kembali hutan-hutan yang sudah mereka tebang. Kebakaran hutan mengakibatkan asap di mana-mana serta gangguan pernafasan bagi masyarakat sekitar ataupun beberapa wilayah atau daerah di sekitarnya. Bahkan asap kebakaran hutan juga menyebabkan sampai ke Malaysia dan Singapura berdampak terhadap asap kebakaran hutan tersebut. Lalu B. Kebakaran hutan karena sebab yang sepele. Seseorang yang membuang puntung rokok ke atas tanah yang ditutupi oleh dedaunan kering di panas yang sangat terik mengakibatkan hutan pun terbakar. Atau
ada yang sengaja membakar hutan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan. Itu tadi contoh bagaimana orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Peserta didik, betapa pentingnya tanggung jawab kita terhadap apa yang dilakukan. Kita bertanggung jawab bukan hanya kepada orang tua, guru, dan masyarakat, tetapi juga kepada seluruh alam. Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, mengatakan, di masa kini, lebih daripada di masa-masa yang lalu, kehidupan harus dicirikan oleh perasaan tanggung jawab yang universal, bukan hanya bangsa kepada bangsa lain dan manusia kepada manusia lain, melainkan juga manusia terhadap segala bentuk kehidupan yang lain. D. Penjelasan Alkitab. 1. Kejadian 3 ayat 1-13 dalam kisah ini diceritakan tentang Adam dan Hawa yang ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Tuhan mengizinkan Adam dan Hawa memakan buah-buahan dari semua pohon yang ada di sana, kecuali buah pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dengan mendengarkan suara ular, Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan, melanggar kebebasan yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena itulah mereka berdosa. Ketika Tuhan menanyakan apakah mereka memakan buah yang dilarang itu, Adam mempersalahkan Hawa, kemudian Hawa mempersalahkan ular. Mereka sama sekali tidak mau mengakui bahwa merekalah yang berbuat kesalahan. Peserta didik sekalian, deskripsikanlah arti tanggung jawab. Yang kedua, berikanlah pendapatmu terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt dengan kalimat "The buck stops here". 3. Berikanlah tanggapanmu terhadap perbuatan yang tidak bertanggung jawab sehubungan dengan pembunuhan orang utan di Kalimantan, pembangunan villa di pegunungan, dan kebakaran hutan. 4. Apakah yang menyebabkan Adam dan Hawa saling melepaskan tanggung jawab setelah Tuhan Allah mengetahui bahwa mereka telah melanggar perintahnya? 5. Berikanlah contoh kasus remaja yang tidak bertanggung jawab. Poin 2. Hakim-Hakim 13-16. Simpson telah dipersembahkan kepada Tuhan sejak di dalam kandungan ibunya. Simpson bertumbuh menjadi seorang yang sangat kuat dan perkasa. Namun ada syarat yang harus dipertahankannya, yaitu Simpson harus hidup kudus dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berasal dari anggur, minuman yang memabukkan dan yang haram. Namun Simpson adalah orang yang lemah, khususnya terhadap perempuan. Dalam sebuah pertaruhannya dengan orang Filistin di Timna, Simpson tidak berdaya menghadapi rayuan dan tangisan istrinya yang meminta jawaban atas teka-teki yang disampaikannya kepada orang-orang Filistin. Ketika Simpson jatuh cinta kepada Delilah, seorang perempuan Filistin, 5 raja kota orang Filistin menyuap Delilah dengan perak untuk membocorkan rahasia kekuatan Simpson. Simpson takluk kepada Delilah dan mengungkapkan hubungan antara rambut dan kekuatannya. Ketika ia sedang tidur, Delilah memotongnya dan Simpson ditangkap oleh orang-orang Filistin. Simpson dibutakan dan dihina dalam sebuah perayaan untuk Dewa Dagon. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Simpson tersebut? Seorang pilihan Allah ternyata tidak selamanya hidup mengikuti kehendak Allah. Simpson sebagai seorang hakim Israel lebih suka mendengarkan kata hatinya dan bukan kehendak Allah. Orang yang hidupnya bertanggung jawab akan selalu bertanya, apa yang menjadi kehendak Allah dalam situasi yang sedang saya hadapi ini? Apakah langkah yang akan saya ambil hanya menguntungkan diri saya saja ataukah juga menguntungkan banyak orang? Apakah saya mau mempertanggungjawabkan perbuatan saya di hadapan Allah? Lalu yang ketiga, Matius 25 ayat 31-46. Kedatangan Yesus kedua kalinya sebagai raja akan mengumpulkan seluruh umat manusia dan akan dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok ditempatkan di sebelah kanan digambarkan sebagai domba-domba, sementara kelompok yang lain di sebelah kiri digambarkan sebagai kambing. Mereka yang dikelompokkan sebagai domba adalah mereka yang telah melayani
menolong mendampingi sang raja ketika ia sedang lapar, haus, terlunta-lunta sebagai seorang asing, telanjang, sakit, dan dipenjarakan. Orang-orang ini sangat terkejut sebab mereka tidak pernah melihat sang raja dalam kondisi yang sedemikian buruk. Sang raja kemudian menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah mereka lakukan kepada orang-orang yang miskin, terlunta-lunta, dilupakan orang, dan bahkan terbuang, maka sesungguhnya mereka telah melakukannya bagi sang raja sendiri. Berikutnya sang raja berpaling kepada mereka yang dikelompokkan sebagai kambing. Mereka yang tidak melayani, menolong, mendampingi sang raja ketika sedang lapar, haus, terlunta-lunta sebagai seorang asing, telanjang, sakit, dan dipenjarakan. Sang raja menjelaskan bahwa segala sesuatu yang tidak mereka lakukan kepada orang-orang yang miskin, terlunta-lunta, dilupakan orang, dan bahkan terbuang, maka sesungguhnya mereka pun tidak melakukannya bagi sang raja. Oleh karena itulah orang-orang ini kemudian dijatuhi hukuman di tempat siksaan yang kekal. Yesus sendiri menjelaskan bahwa hidup manusia bukanlah untuk dirinya sendiri, tidak boleh egosentris dan egois. Hidup manusia yang Tuhan kehendaki adalah hidup yang seimbang antara diri sendiri dengan Allah dan antara diri sendiri dengan orang lain, berdasarkan hukum kasih yang diuraikan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Poin 4, Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus digambarkan bahwa seorang pedagang Yahudi dirampok, dipukuli dan ditinggalkan dalam keadaan hampir mati. Kemudian lewatlah seorang imam yang baru kembali dari Yerusalem. Ia tidak menolong korban. Lalu lewat seorang Lewi, juga tidak memberikan pertolongan. Terakhir lewat seorang Samaria. Ia bukan hanya menolong tetapi membawanya ke tempat penginapan, memberikan sejumlah uang kepada pemilik penginapan supaya korban ditolong dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Bahkan berjanji untuk membayar segala kekurangan biayanya kalau ia sudah kembali dari perjalanannya. Imam dan orang Lewi menghindari korban karena alasan ritual. Sebagai seorang imam, ia akan banyak melaksanakan tugas-tugas pelayanan, peribadahan, dan ritual agama Yahudi. Apabila korban ternyata sudah meninggal pada saat imam itu menolongnya, ia akan menjadi najis dan akibatnya tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam memimpin upacara keagamaan orang Yahudi. Dalam perumpamaan tersebut, Yesus mengambil tokoh orang Samaria. Dengan demikian ia ingin menunjukkan bahwa ada juga orang yang dianggap najis, dianggap bukan bagian yang sah dari umat Allah, yang tahu apa artinya berbuat benar dan melaksanakannya. Berbuat benar yang dilandasi oleh keinginan untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan di dalam hidup ini. Orang Samaria telah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, menunjukkan kepedulian kepada sesama tanpa bertanya kepada orang yang ditolongnya. Tidak bertanya apa agamamu, apa kebangsaanmu, apa ideologimu, dan lain-lain. Sebagai kesimpulan peserta didik sekalian, tanggung jawab harus tampak dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, masyarakat, maupun gereja. Kita harus peduli dan ikut bertanggung jawab untuk menyuarakan teguran terhadap pribadi, komunitas, bangsa, dan negara lain sekalipun. Apabila melihat bahwa seseorang atau segolongan rakyat diperlakukan dengan tidak adil dan ditindas dengan sewenang-wenang. Sebagai tugas peserta didik sekalian, 1. Apa kaitan antara kata-kata Presiden John F. Kennedy dengan apa yang dilakukan oleh Simpson? 2. Kalau kamu kelak sebagai pengikut Kristus memiliki jabatan yang tinggi, harus mengambil sebuah keputusan demi perintah pimpinan, namun merugikan masyarakat banyak, bagaimana tindakanmu? 3. Buatlah sebuah rencana untuk mengajak teman-temanmu di gereja untuk memperlihatkan kepedulian dan kasih sayang kepada orang lain, meskipun kamu tidak mengenal orang itu. Peserta didik, sampai di sini pembelajaran kita, dan kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk bertumbuh menjadi
manusia yang bertanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan gereja kami. Janganlah membiarkan kami bertumbuh menjadi manusia yang egois, melainkan ajarkanlah kami untuk rela berbagi dengan sesama kami yang kurang beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.